Poin pentingnya itu adalah kita pertama kali yang bikin free biaya-biaya. Free biaya-biaya. Untuk KPR, Ya. itu kira-kira yang perlu disiapin apa aja? Call 5 masih oke. Oh gitu, call 5 masih oke. Dari 100 misalkan nih, dari 100 data, kira-kira yang di reject di Lentera ini berapa kira-kira? Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lucky. Nah, biasanya kita kalau bikin video itu nge-review rumah, tapi sekarang kita akan selingi-selingi dengan podcast-podcast seperti ini, teman-teman. Nah, di samping saya sudah bersama dengan manajer KPR-nya dari Lentera Group. Bisa dikenalkan diri? Halo, nama saya Iwan. Saya perwakilan dari PT Lentera atau Lentera Group yang menaungi perumahan Denela Group, yakni Denela Village, Denela Garden, Denela Park, juga ada Royal Emran dan juga Emran Resident. Oke, nah sebelum ini kita rokok dulu aja. Biar gak tegang-tegang. Biar gak tegang-tegang. Ini soalnya aku ada banyak pertanyaan yang mau tak tanyakan. Boleh. Salah satunya proses KPR. Habis itu kan, apalagi megang beberapa proyek, pasti ada beberapa kendala. Benar ya? Pasti. Aduh. Nah, ini yang mau tak tanya ini gini dulu. Untuk KPR, Ya. itu kira-kira yang perlu disiapin apa aja? Kalau KPR mah gampang maksudnya. Yang penting itu KTP, ada NPWP, ada KK, ada buku nikah. Kalau belum menikah ada SKBM atau surat keterangan belum menikah. Terus ada yang fixed income, ada SK kerja, slip gaji 3 bulan, sama rekening koran 3 bulan terbaru. Kalau yang non fixed income atau wira swasta, biasanya itu ada namanya itu NIB sekarang ini atau SKU. Terus kemudian kalau gitu ada pembukuan selama 6 bulan, rekening koran 6 bulan. Terus kemudian ada foto usaha, dana lokasi usaha, dan juga dana kayak Sherlock. Nah, Sherlocknya. Kalau waktu ada survei ke lokasi usahanya, biar nggak nyasar sih petugas banknya. Oh gitu, oke. Nah, ini kalau kira-kira nih, nah jadi ini nanti teman-teman catat ya yang barusan disampaikan Mas Iwan, yang data-data yang perlu disiapkan. Nah, ini sekarang banyak yang pertanyaannya begini. Kira-kira misalkan gini, dia mau ngambil rumah harga 600 jutaan. Ya. Plafonnya ya, maksudnya ya, plafonnya yang 600 jutaan. Terus itu kan pasti kalau angsuran tenor 25 tahun kan ketemu angka 3 jutaan ya angsurannya, benar ya, kurang lebih ya. Kira-kira klien ini atau nasabah ini kira-kira harus gaji berapa kira-kira? Kalau untuk 25 tahun berarti mereka usianya kan masih di bawah 30 atau 30 lah maksimal. Nanti kan karena pensiunnya dia di usia 55. Dari pihak bank sama perhitungan dari sekarang ini kan dari SK Kementerian Ketenagakerjaan. Atau yang sekarang ini ada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu mungkin bisa di angka kurang lebih sekitar, ya kalau UMK di join. Oh ya, 9 juta sih. Oh gitu, minimal 9 jutaan ya. Oke, berarti kalau yang usaha kalau yang karyawan ya Mas. Ya, yang karyawan sekian gituan ya yang kalau gaji. yang usaha mungkin kalau sekarang ini mainnya kan sekarang semuanya banyak yang kris ya. Iya, benar. Yang kris berarti kurang lebih ya per bulannya itu bersihnya itu 30 juta. 30 juta. 30 juta itu paling aman. Paling amannya. Paling aman, ya. Yo besar juga ya. Besar juga. Tapi kalau sekarang ini kan banyak usaha juga yang sudah memakai kris. Itu kan lebih mudah karena mereka pasti akan masuk ke rekening. Iya, Kalau benar. rekening mereka tuh bunyi dari para wira swasta ini. Justru jauh lebih memudahkan. Lebih memudahkan, benar. Kris itu maksudnya metode pembayaran ya, itu kan nanti langsung masuk ke rekening si punya usaha, bener ya kayak gitu ya, benar. Nah, ini aku mau nanya nih, sampean kan yang megang apa namanya KPR di developer. Nah, tentunya kan semua berkas KPR, kan sampean juga ngandelin berkas KPR-nya, baik agent properti, kadang-kadang yang kita sebut kayak broker tradisional, kadang-kadang in-house kayak gitu. Nah, kira-kira sampean selama ini pernah nggak, maksudnya itu tuh ada konflik dengan mereka? Kalau kayak gitu pasti ada. Pasti ada. Ya tergantung dari kita juga sih bagaimana menyikapinya. Nanti kita kan ya kita kan orang developer.
Maksudnya kita bagaimana mengamankan developer ini jangan sampai data yang disajikan waktu ke bank itu kayak asbun lah bilangnya. Asal-asalan gitu, asal-asalan. Jadi maksudnya yang nggak sesuai dimasukin. Ya, ada yang kadang-kadang ya editing lah, banyak editing. Itu biasa sih. Cuma kita ya melihatnya bagaimana, kita analisa dulu. Kalau misalnya emang ini benar-benar real nggak ada editing, ya kita mau bantu banding. Tapi kalau benar real editing ya mohon maaf. Kalau misalnya itu belum masuk ke sistemnya dari perbankannya, kita bolehlah minta data aslinya dahulu. Tapi kalau udah masuk ke bank itu akan selamanya abadi di situ. Jadi meskipun nantinya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi tetap akan ngelok data yang sama di bank. Ngelok data yang waktu dia ngajuin itu ya, waktu dia ngajuin itu. Oke. Cuman ini enggak sering crash gitu enggak? Kira-kira ada crash yang paling parah gimana? Pernah ada yang engker-engkeran ini datanya enggak masuk tapi marketingnya itu agent ini masuk pernah. Ada. Kita tuh pernah PKS dengan suatu bank himbara juga atau bank BUMN. Cuman PKS itu tertera adalah bisa memproses waktu sertifikatnya sudah split. Nah, yang blok yang dipilih itu Indo. Jadi kemudian waktu awal-awal area digabung ke kami, agent itu tahu-tahu masukkanlah ke bank A gitu kan. Sedangkan kita kasih solusi, coba ke bank yang B yang sudah sama kita udah lama. Nah, akhirnya nggak terima, minta akad, ya sudah kita akadkan, ya sudah kita biarkan memang meledak di banknya. Karena memang kita paham itu nggak akan bisa. Tapi pelan-pelan ya orang yang memahami mungkin ya. Ya sempat sih kita didatengin juga dengan prinsipalnya juga ada Mas. Gitu. Ke kantor. Saya dituntut juga di wajah saya juga pernah. Gitu. Saya prinsipalnya sampai datang. Prinsipalnya yang datang menengahi mereka. Gitu ya. Bukan untuk mencari benar dan salah, cuman prinsipal itu menengahi kenapa kok jadi kayak gini. Cuman dari agennya tetap ngotot. Ya sudah, kalau gitu ya udah. Ya kita kembalikan lagi lah ke pembelinya atau usernya. Kalau misalnya usernya mau ke sini lagi, ya monggo ikut kami, cara kami. Tapi kalau nggak mau ya karena udah di ACC ya uangnya yang masuk kita anggap hangus. Gitu. Ya, benar. Lika-liku Mas ini. Saya juga kan baru berapa tahun juga di developer tuh. Iya, benar. Kira-kira aku juga penasaran nih, di Lentera ini sudah berapa tahun? Mulai 2016. 2016, berarti sekarang ini sudah 10 tahun ada ya? Belum, 8 Mas ya. 8, iya, sorry. Masih sewindu Mas. Iya, gimana sih hitung-hitungan kok nggak masuk? Iya, 8 tahun. Masih sewindu, belum lama. Oke. Jadi kami dari proyek, saya gabung dari proyek kedua sih. Proyek kedua gabung. Di proyek apa waktu kapan itu? Dulu waktu gabung itu di Denailer Residen Menganti. Di Menganti, tapi langsung ngurus KPR atau gimana? Saya KPR nggak ada yang ngajarin juga. Gitu, langsung. Saya learning by doing ke bank-bank, tanya-tanya bank. Dulu juga sempat kami, ya mah kita saat ini tetap dengan BTN ya terutama ya BTN. Kita juga pernah dengan Mandiri, dengan BNI, BRI juga pernah. Terus juga ada BSI BNI Syariah ya. Terus sekarang juga ada lagi kita BTN Syariah. BTN Syariah, oke. Dulu awalnya itu langsung megang KPR atau marketingan gimana tuh? Dulu awal-awal tuh saya masih ngerangkap sih. Ya ada, sempat jadi admin juga ada, marketing juga ada, ngawal komplain juga pernah, dimarahin orang gara-gara agen atau mungkin marketingnya lepas tangan juga pernah di kantor. Gitu, iya sampean posisi developer kan harus menangani akhirnya. Legal juga pernah. Kenapa? Jadi legal juga pernah. Jadi legal juga pernah. Jadi ya masih rate-nya kategorinya hampir semua sih. Sekarang ini lebih fokus ke KPR. Lebih fokus ke KPR. Nah, waktu kalau dulu jadi marketing tuh berapa lama? Marketing itu berapa lama ya? Dari awal gabung sebenarnya marketing. Cuman mulai benar-benar goal closing itu setelah 3 bulan sih. 3 bulan. 3 bulan gabung. 3 bulan baru bisa closing ya. Bisa closing. Berarti sampean ya termasuk salah satu yang cepat. Soalnya kayak kita agent properti ini, butuh closing tuh lama ya. Kayak kemarin kita podcast yang sama teman Dan Pono, dia butuh waktu 7 bulan baru bisa closing. Padahal kan
seperti Denpono kan megang beberapa proyek. Betul. Tapi kalau sampean kan hanya satu proyek, tapi dalam 3 bulan bisa closing bisa ya. closing. Cuman ya dulu itu kan beda sama sekarang. Oh gitu. Bedanya gimana ini? Kalau dulu itu apa ya? Kalau sekarang ini kan ya mungkin ada pengaruh dari kemarin ya, ada wabah COVID itu ya. Oh ya. Saya kan gabungnya ke agensi atau mungkin ke marketing perumahan kan sebelum COVID. Ya. Sebelum Jadi, COVID. kategorinya dari perbankan pun jauh lebih tidak terlalu ketat. Oh tidak terlalu ketat seperti sekarang, jadi agak lebih mudah ya. Dulu Call 5 masih oke. Oh gitu, Call 5 masih oke. Sekarang kan nggak bisa ya? Bisa. Call 5 dulu itu bisa ACC, pelunasan setelah di ACC. Oh sebelum gitu. akad wajib lunas, ada bukti lunasnya bisa akad. Oh, berarti dulu itu meskipun Call 5 selama dia nyanggup melunasin bisa diproses. Bisa. Sekarang kan kalau nggak salah 100.000 pun kalau Call 5 nggak bisa proses, benar ya? Wajib geser. Oh, wajib geser dulu, wajib bersih. Per Agustus ini kita kan ada BKS dengan BTN, BTN Syariah sama BRI. Itu ketiga-tiganya pun sekarang ini nunggu geser dulu. Ketiga-tiganya nunggu geser. Kadang-kadang gesernya itu mereka sekarang ini kan mau maju ke PIP ya. Iya, benar. PIP yang terbaru ini malah nunggu geser tuh clear dulu setelah 6 bulan. Clear dulu setelah 6 bulan. Oh, jadi ya itu teman-teman. Jadi kalau kalian itu diusahakan sekarang jangan sampai ada utang. Utang yang maksudnya utang yang macet ya, benar ya. Call 5 kan utang yang macet. Meskipun nominalnya 100.000, benar ya. Itu tetap nggak bisa ya nunggu 6 bulan ya. 6 bulan dari teman-teman melunasin, jadi nggak bisa langsung. Apalagi sekarang kan ada pay letter. Iya, pay letter, benar. Ada pinjaman online juga banyak. Iya, mudah sekali. Benar. Dan mungkin ya kalau boleh saran, meskipun teman saudara, jangan bolehlah pinjam KTP. Oh iya, benar. Soalnya tuh kadang-kadang kita sering nemu kayak gini, kadang-kadang kakak adik. Nah, kakaknya itu tuh mau minjem motor, mau beli motor maksudnya, tapi pakai nama adiknya. Bener ya, kurang lebih seperti itu ya. Akhirnya kakaknya ini nggak sanggup bayar. Nah, yang jelek kan nama adiknya. Pasti. Pihak bank kan nggak mau tahu, bener ya, nggak mau tahu. Meskipun mereka pakai pernyataan bahwa itu dipakai nama oleh kakaknya dan sebagainya, ya tetap kan ID-nya kan, NIK-nya kan masuk ke yang dipakai nama. Bener. Jadi mau nggak mau, jika sekarang ini memang benar kenceng, kalau mau clear ya itu jelasin dulu. Oh, oke. Paling cepat memang 3 bulan sampai 6 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan ya. Tidak menjamin juga kalau dihasil lagi. Kadang mungkin diajukan PIP. Tergantung kebijakan di bulan yang mereka maju KPR bulan apa. Nanti itu kalau sudah mulai melunak ya mungkin bisa. Tapi kalau kayak sekarang ini lagi-lagi stres-stresnya aturan. Sangat susah ya. Oke. Jadi benar-benar hati-hati masalah Call 5. Berarti waktu 2016 tuh berarti lumayan enak ya, Call 5 itu masih bisa diproses. Masih bisa. Itu tapi gini, kalau dibandingin sekarang kan 2024, dibandingin sebelum Covid itu menurut sampean jumlah peminatnya itu lebih banyak mana kalau sampean lihat kira-kira? Jumlah pembelinya ya maksudnya ya, pembelinya orang yang cari properti kira-kira banyakan mana? Kalau untuk peminat properti, kalau dulu sama sekarang, justru sekarang ini masih tetap banyak sekarang ini. Tapi sekarang. Kan ya baik lagi. Kalau dulu mungkin mereka mikirnya mungkin rumah itu bukan kebutuhan. Tapi kalau sekarang ini rumah itu merupakan kebutuhan. Ya benar, rumah merupakan kebutuhan. Jadi sudah bukan lagi barang tersier lah. Iya benar. Sekarang sudah jadi kebutuhan utama. Apalagi sekarang ini tanah kalau mau misalnya ambil tanah saja bangun sendiri pun juga secara budget juga akan lebih gede. Iya benar. Untuk bangun rumah itu yang nol dari tanah itu kurang lebih ya hampir 100 jutaan ya. Kalau minimalis. Gitu ya, minimalis ya, apalagi kalau misalkan besar wah ya lebih ini lagi ya. Kalau 2 lantai mungkin 400 bisa. 400 bisa ya, 400 belum bisa. Tanahnya. Benar. Kalau mau beli misalnya beli tanah aja nih, nanti misalnya suratnya masih dalam artian belum sampai sertifikat, itu kan juga ada biaya-biaya juga. Oh iya, benar. Biasanya kan yang jual kafling kan sertifikatnya itu masih petok. Aturan baru sekarang ini dari ATR BPN. Kan petok D atau letter C nanti mulai tahun 2026 sudah nggak berlaku. Oh gitu. Sebenarnya aku pernah dengar itu sebenarnya udah nggak berlaku dari lama-lama, cuman belum dieksekusi ya. Mungkin sekarang baru dieksekusi ya. Kayak mungkin sistemnya mereka masih belum
settle zaman dulu ya. Sekarang ini mungkin mereka udah secara sistematisnya mereka. Nah, sekarang pun di Lentera pun sudah banyak yang pakai sertifikat elektronik. Oh, iya benar. Satu lembar. Iya benar, lembar bolak-balik. Depannya itu adalah keterangan bloknya atau dari pembeli siapa pertama, pembeli kedua. Belakangnya kalau di perumahan ada set plan-nya itu. Oh, ada set plan-nya. Oh, itu yang terbaru kayak gitu. Betul. Oh, iya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu petok D atau letter C, kadang-kadang kan setiap daerah tuh sertifikatnya beda-beda ya, ada yang beda-beda. Nah, kalau petok D atau letter C itu sertifikat yang dikeluarin sama kelurahan, bener ya? Yang dikeluarin sama kelurahan ya, belum resmi BPN ya, bener ya? Nah, nah terus ini kalau 2016-an itu kan pada zaman itu kan rumah daerah Menganti ini memang nggak begitu banyak yang minatin ya. Belum banyak ya. Paling pemain lamanya ya kita paham lah kayak Dana Group. Ya, benar. Adalah Diva. Benar. Ada Swan Menganti Group. Ya, Swan Menganti, benar. Itu yang paling mungkin lebih menguasai di sini. Iya, benar. Terus kita sebagai apa ya? Newbie lah di Menganti, pelan-pelan kita grow up gitu. Lentera ini juga luar biasa loh, pendatang baru, tapi sekarang ini nih kalau tak lihat Lentera ini seperti menguasai pasar Menganti ini, tak lihat dari semua segmen tuh ada. Iya. Semua segmen ada. Jadi kalau dia mau, bener ya, koreksi kalau mungkin keliru. Dia mau kalau kelas menengah ada, habis itu kelas yang mungkin hanya maksudnya yang penting gaji UMR bisa dapat rumah, itu pun ada. Betul, ya, bener ya. Ada. Bahkan yang UMR yang mau pengen UMR, maksudnya murni UMR beneran pun ada yang nih kayak di Kedamaian itu ya, bener ya. Betul. Ada. Karena kita menyesuaikan pasar sekarang ini. Menyesuaikan pasar ya, benar. Secara kalau kita memaksakan harga yang tinggi untuk wilayah sini, saya nanti rumah yang kita bangun pun ya mohon maaf banyak yang kosong nantinya. Kita kan kalau dari pimpinan yang dari Lentera Group kan bilang saya itu bangun rumah pengen meninggalkan legacy yang bagus, jadi pengen bangun rumah itu rumah yang dihuni, bukan rumah yang nantinya ya kosong atau tidak. Iya benar. Paling tidak 80% lah dihuni. Iya benar. Kalau nggak dihuni kategori sekarang legasinya kan berkurang, nantinya nggak ada cerita di belakang hari kalau misalnya apa namanya itu pernah bangun rumah di sini. Pernah bangun rumah gimana? Kalau nggak ada cerita dari untuk anak cucunya mereka, anak cucunya dari pimpinan Lentera nanti kalau mau cerita ke anak cucunya mereka bahwa ini loh ayah pernah bangun di sini. Oh iya benar. Jadi, meninggalkan legacy gitu ya. Iya benar. Biar apa ya? Biar dalam artian Lentera ini tidak hanya sekedar numpang di pasar terus kemudian hilang. Iya benar. Pengen eksis. Benar. Caranya kita eksis ini yang harus kita tetap pertahankan. Oke, benar. Salah satunya dengan apa namanya fasilitas yang banyak. Dan fasilitasnya pun kalau tak lihat ya, contohnya saja yang kayak di Denela Village. Itu kan rumah start harga 300-an, benar ya? Yang angsurannya itu mulai 1 juta 2 jutaan, benar ya? Seperti itu. Ya. Itu tapi fasilitasnya itu tuh seperti rumah 1M. Nah, ya. Itu kolam renangnya, water park itu, habis itu juga gymnya indoor, bener ya? Betul, indoor. Jarang ada loh di Menganti. Jarang. Kalau di wilayah area Pasar Menganti ke selatan, memang untuk kalau renang baru kami. Oh iya, benar. Yang kita mau bangun. Next kita akan mau bangun proyeknya di Jendela Park kan untuk clubhouse-nya. Iya benar, clubhouse dan lain-lainnya itu ya. Benar. Justru malah mungkin sana lebih lengkap lagi. Lebih lengkap lagi. Karena di sana yang lebih menyasar yang agak sedikit menengah ke atas. Betul. Ya benar ya. Untuk tipe-tipe rumah yang premium sih, terutama di wilayah Jendela Park gitu. Iya. Jadi apa ya? Kita ini tadi segmen kami dari mulai yang middle low sampai middle up kita semua siapkan juga. Disiapkan semua ya. Kalau untuk PR kami yang agak bikin kaget itu waktu di Royal Emran. Di Royal Emran itu awalnya PR karena kami itu dapat lahan yang wilayahnya itu belum banyak terbentuk. Oh iya benar, karena kita bangun agak jauh ya. Langsung 1000 itu wilayah mendekati area perbatasan dengan Mojokerto juga. Iya benar. Terus kemudian kita bangun 1000 unit lebih lah. Nah kita mulai pasarkan itu sekitar tahun 2021 masalah. 2021 itu kalau nggak salah 2021 kan zamannya COVID. Ya masih COVID. Masih COVID ya, masih COVID. COVID. Iya di Indonesia masih marak COVID di Surabaya, Gresik masih marak. Nah, terus
Kemudian ya sekarang ya 3 tahun inilah kita bisa sold out kan kedamaian. Iya benar. Yang tadi 1000 unit itu ya, bahkan sekarang mau buka lagi Emran Residen. Ya. Benar, udah launching sebenarnya, udah launching. Itu estimasi berapa unit di sana? Kalau Emran itu kurang lebih sekitar 800 sampai 900 unit. Berapa? 800 sampai 900 unit nanti. 900 unit, mendekati 1000 lah, anggap aja 1000. Karena kita mau mengembangkan wilayah saya juga. Apalagi kan juga ada perumahan besar juga yang sudah bangun di wilayah kedamaian. Iya, benar. Itu ada poin plusnya. Iya, benar. Lagi juga ada exit tol yang juga bisa langsung ke perumahan. Iya, benar. Jadi ya apa namanya itu? Kita agak kaget juga, shock juga. Waktu Rolek Emran cepat habisnya kita agak shock. Oh gitu. Ternyata juga peminatnya banyak. Minat di wilayah saya juga. Benar. Tapi kalau sekarang kalau bilang jauh kan enggak juga sih. Benar. Sebenarnya kalau dibilang jauh ya enggak juga. Ya terus ya itu karena mungkin ya efek gini, kalau di Surabaya setahu saya memang yang gajinya UMR pun juga banyak. Terus untuk di Surabaya sendiri kalau kita ngandelin gaji UMR mau cari rumah kan juga susah, apalagi di sana tuh sudah M semua. Sudah. Pinggirannya Surabaya seperti Menganti, Driorejo itu juga rata-rata gaji UMR banyak yang nggak masuk. Iya. Benar. Opsinya kan kedamaian ya, benar ya. Opsinya Kedamaian. Jadi ya kalau mau jadi kontraktor terus atau orang yang suka kontrak rumah, ya lama-lama juga akan terasa juga sih. Iya. Karena benar. Setiap tahun perkembangan harga properti pasti akan naik terus, langsung melonjak. Iya, melonjak. Terus ditambah PPN kan awalnya kalau nggak salah saya 2021 tuh PPN masih 10% kalau nggak salah. Sekarang 11%. Tahun depan katanya 12%. 12%. Kita nggak tahu lagi 3 tahun kemudian atau 5 tahun, 10 tahun. Siapa tahu nanti nyentuh 15. Waduh, harga rumah lah kemahalan nanti. Saya mungkin agak sedikit cerita dikit ya. Saya tuh sempat ditawarin rumah yang kayak mau ambruk lah. Wilayah KBD Driorejo. Belum ada CBD itu. Oke, belum ada Citraland itu ya. Tawari sekitar 250 juta. Oke. Saya masih belum nikah, ada pikiran punya rumah juga. Terus diambillah teman saya. Diambil, dia KPR-kan rumah second mungkin ya dulu ya, rumah second. Terus kemudian sekarang ada yang nawar tuh 650 nggak diberikan. 650 nggak diberikan. Itu 2 kali lipat lebih loh. Karena juga ada penggerak juga di sampingnya kan. Iya benar. Jadi kategorinya ya kalau ya saya juga agak nyesel juga sih dulu KBD kan kayak kotanya, mohon maaf ya, yang kurang terawat juga dulunya kan. Sekarang kan sangat berkembang dan sangat bagus sekarang. Agak nyesel juga. Kenapa nggak dulu nggak ambil di situ gitu. Cuman ya namanya juga mungkin rezeki ya. Iya, benar. Apa mungkin rezekinya di tempat yang lain. Iya, benar. Tapi ternyata sekarang rezekinya ya di Denaila ini. Tapi sekarang udah punya rumah, Ya, rumah yang biasa sih kayak saya itu. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kan sudah ada tempat tinggal. Soalnya di luar itu juga aku lihat tuh banyak banget orang-orang tuh yang ini masih ngontrak. Terus ada juga yang ini loh, kadang-kadang tuh kita kasihan ya, kadang-kadang kita ngendel user itu tuh banyak loh user yang background sebelumnya tuh mereka memang minat beli rumah, tapi kadang-kadang mereka nemu yang developer abal-abal. Nah itu waduh, kadang-kadang aku kasihan sekali. Iya, di sini developer abal-abal itu kayaknya kalau tanya orang-orang mungkin hampir semuanya secara mayoritas mungkin pernah juga ya. Entah mereka sudah pernah naruh uang atau sempat visit ke lokasinya juga ada. Yang penting itu ada developer itu yang pertama pastikan di banknya. Kalau banknya bilang kategorinya dia minimal gold lah. Kalau kami kan platinum di platinum. otomatis kan secara legalitas di
lokasi atau di proyeknya pasti aman benar, karena untuk kerjasama dengan bank itu pun juga susah. Pasti pihak bank kan juga pasti akan melihat sertifikatnya ya, benar ya, pasti akan dicek. Jadi kalau teman-teman mungkin di luar sana yang cari rumah, pastikan dia sudah kerjasama sama bank atau belum ya. Itu yang penting. Terus juga tadi rate-nya pun harus gold ya, minimal gold. Kalau bisa platinum ya. Seperti Lentera Group ini. Sekarang ini di bank itu penilaiannya sangat amat selektif. Sangat amat selektif. Lebih ketat lagi ya. Lebih ketat lagi. Jadi maksudnya kalau peluang-peluang developer yang abal-abalan itu mau masuk pun juga agak susah ya, agak susah. Jadi kalau orang sekarang mau misalnya mau mulai developer, jadi kayak perorangan atau mungkin mau buka media baru, pasti mereka masuk ke banknya pelan-pelan. Dan juga pasti bunganya pun beda. Gitu ya, sama platinum lebih kita murah platinum ya. Ada privilege lah sedikit lah, beda dengan kategori yang reguler yang lain. Oh gitu. Mungkin kategori dengan silver atau yang mungkin reguler itu masih beda dari segi bunganya ya. Oke. Platinum tuh udah yang paling tinggi ya. Paling tinggi. Nah jadi teman-teman kalau di luar sana kalian yang mau cari rumah waduh takut masalah legalitas gimana, yang mending di Lentera Group saja. Untuk kalian mau cari rumah yang model gimana pun di sini sudah disediain, mau yang mahal, mau lingkungan yang bagus, atau mau lingkungan bagus tapi harganya terjangkau pun itu sudah ada, bener ya? Pasti ada. Pasti ada karena kami menjamin dan menjawab semua impian rumah yang mau dibeli nanti. benar. Nah ini aku mau nanya nih, ini waktu sampean kan ngurus KPR, pernah nggak sampean ketemu klien itu yang dia tuh pengalaman sebelumnya itu dia dibohongi sama developer, itu pernah nggak? Oh ada. Itu ya, ada. Banyak ya. Banyak. Ya beberapa ada sih. Ada beberapa ada. Cuman ya balik lagi, mungkin mereka akhirnya minta kayak contoh kategori kayak sertifikatnya mana, IMB mana. Kalau kategorinya mereka belum beli tapi minta kayak gitu. Ya, kalau dari Lentera sendiri kami belum bisa memberikan itu. Kalau mau tanya kayak gitu terkait jejak rekam kami, bisa tanyakan ke teman-teman BTN BRI, sama BTN Syariah. Itu mereka pasti punya terrekod kami semua. Iya benar, dan proyeknya pun sudah jalan semua ya. Ada 10 proyek mungkin ada ya. Kalau total saat ini mungkin ada ya 10 proyek ada ya. Karena kami dulu awal-awal itu kita buka itu di Cerme awalnya. Di Cerme awalnya. Jadi dulu tuh ada tanah 1 hektar kalau salah itu. Pernah dikelola oleh hampir 3 atau 4 developer PT. Tidak jalan. Saat begitu diambil oleh PT Lentera, awal-awal kita kategori mungkin coba-coba mungkin itu. Coba-coba jadi developer. Ternyata laku keras di sana. Laku keras. Padahal 100 unit aja tapi. 100 unit aja. Padahal tapi tiga PT sebelumnya itu juga nggak berhasil loh. Iya. Tapi Lentera masuk malah laku keras ternyata. Laku keras. Mungkin kita berikan gimmick promo dan juga kita mungkin cek juga harga pasar sana bagaimana ya. Kebutuhan mereka di mana juga, harga berapa. Pelan-pelan nemukan nih di sini harga yang pas. Kalau dulu kan masih harganya kan masih biaya-biaya kan masih tidak kita masih dibebankan ke klien, benar ya? Pajak, notaris, ada DP juga. Iya, ada DP. PPN dulu 10% juga kita bebankan kan juga. Jadi kalau dulu penilaian dari bank itu karena kami developernya masih baru baru muncul mungkin ya, baru belajar di Cerme itu, kita harganya harga yang kategori harga yang kita pangkas biaya-biaya nanti itu keluar semua. Jadi orang kalau dulu beli rumah itu menyiapkan biaya yang lumayan. Iya, benar. Kalau sekarang kan cukup booking nih 5 juta, tinggal pilih blok yang masih kosong, tinggal berkas masuk. Udah kalau bangunnya ready ya alhamdulillah. Kalau bangunannya masih indah, berarti mau nggak mau harus nunggu selama kurang lebih setahun. Iya, benar. Jadi kamu dari Cerme pindah ke Sumput, benar. Terus dari Rejo kita ke Menganti, terus kita ke Jendela Village yang di sini juga. Village bareng, kemudian Village selesai, kelar kita ke Royal Emerald. Kemudian kita kembali lagi ke sini, kita bangun Jendela Pagar dan
The Fasa 1, The Fasa 2, Daniela Village tahap 2 juga ada. Sudah juga ada ya. Terus sekarang ini ada Emran Resident. Benar, ada Emran Resident. Nanti kedepannya mungkin kita akan ekspansi lagi di wilayah sini juga. Di wilayah sini juga. Kira-kira aku udah tahu itu gambarannya. Masih digodok, masih digodok. Jadi masih kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa hubungi saya. Nanti kita langsung lihat lokasi. Kalian bisa lihat gimana sih sepak terjangnya Lentera ini, bener ya? Betul. Lentera ini jadi bangun rumah ini bukan asal-asalan. Ya. Mari kita rokok dulu aja. Santai aja. Kalau saya boleh cerita dulu tuh saya di Daniela Resident tuh bisa menjual 60, Mas. 60 unit. Jadi bisa 60 unit. Bisa buat modal nikah, sama bisa buat modal ambil studi lagi. Oh gitu. Iya. Tapi nggak usah disebutin detailnya. BLT-nya sama kayak sekarang nggak? Ada, beda banget. Beda. Dulu cuma prosentase, Mas. Nggak ada BLT sekarang ini nggak. Oh iya. Bayangin kalau BLT-nya seperti sekarang, 60 unit. Waduh. Ya, tapi kalau dari jadi developer nanti. Ya alhamdulillah sih bisa buat modal nikah juga bisa buat studi lagi juga cukup ya apa nyelesain S2 ya? Ya alhamdulillah. Aji mumpung benar tapi jualan 60 unit itu juga nggak gampang loh untuk nembus 60 unit. Aku pinjam koreknya lagi. 60 sekarang sama dulu beda. Kalau 60 dulu kita masih ada DP nyicil. Nyicil 6 bulan, 10 bulan. Nyicil skin gitu ya? Iya. Dulu DP memang murah, mungkin bloknya dulu 2 juta. Tapi nilai 2 juta dulu dengan sekarang itu beda memang. Oh iya, benar. 2 juta dulu sama sekarang memang beda. Beda. Kalau 2016-an kan UMR masih di angka 3 jutaan kalau nggak salah, bener ya? 3 juta, 3,5 kok saya. 3,5, 38. Jadi untuk 2 juta tuh orang ngeluarin juga lumayan berat, benar. Tapi juga sekarang enaknya itu free semua biaya, free semua. Nah kalau aku boleh tahu, dapat 60 user itu waktu masih marketing itu yang fokus marketing itu rata-rata dari iklan. Dari ya jaga di lokasi kayak gini ya, standby di lokasi, atau dari referensi, kira-kira mana yang paling banyak pada saat itu? Saya dulu mainnya karena belum ada banyak yang belum ada OLX ya, setahu saya ya. Belum ada OLX. Udah ada. Kalau OLX udah ada. Kalau OLX saya nggak main sih. Oh nggak main. Nggak main OLX. Instagram? Instagram dulu ada sempat, cuman paling banyak memang saya dulu buat asal-asalan, hitungannya apa ya, kalau dulu saya tuh asal buat aja blogspot ya. Oh, blogspot yang di web itu ya? Iya. Oh. Saya buat blogspot, saya jelaskan di situ. Terus kemudian saya kasih nomor WA. Terus pelan-pelan ada satu yang visit, atau mereka bawa teman-temannya juga. Oh. Tapi paling banyak memang kalau dibilang itu dari referral. Dari referral gitu, iya, referral dari teman-temannya gitu. Teman-temannya yang ngambil itu puas karena dengan pelayanannya sampean pasti. Mungkin, padahal saya itu baru. Saya nggak pernah jadi sales atau agent atau marketing itu baru mengenal ya tahun 2016. 2016 itu ya. Sebelumnya nggak ada basic sama sekali. Nggak ada basic. Itu puas dengan pelayanannya sampean atau proyeknya memang bagus? Lebih yang kedua. Kenapa? Lebih yang kedua. Lebih yang kedua. Kalau pelayanannya sama semua sih. Sama semua. Memang kan proyeknya yang benar-benar bagus, benar-benar dipikirkan mateng-mateng, yang memang tujuannya kan supaya untuk meninggalkan legacy itu tadi itu ya. Betul. Jadi itu juga penting karena kadang-kadang kita nemuin itu tuh developer yang asal bangun. Yang penting cuan. Jadi itu tuh aduh, kadang-kadang aku kan lihat, aku kan kebetulan juga marketing properti, aku lihat aduh ini bangunannya nggak karu-karuan. Mereka hanya utamakan yang penting laku, udah pindah cari tanah baru, bangun lagi, cari tanah baru, bangun lagi. Iya. Udah dilepas, nggak diurus. Padahal kalau dari segi bangunan itu penting juga sih. Karena kalau bangunnya hanya sekitar bangun, bener, ya
kesannya atau point of view nggak ada developer itu. Apa sih uniknya dari developer ini apa? Benar. Dan kita tuh pionirnya waktu di Denlar dan Menganti itu. Kita tuh poin pentingnya itu adalah kita pertama kali yang bikin free biaya-biaya. Free biaya-biaya. Hanya DP 10% atau 5% bisa langsung maju KPR. Langsung bisa maju KPR. Iya. Oh, padahal zaman itu yang benar. Jadi jangan kan 2016, 17, 18. 2020 dan 21 saja kita sering nemukan properti itu yang jarang banget ngasih free biaya-biaya. Masih ada biaya BPHTB lah, asuransi lah, notaris lah, KPR dan ya macam-macam itulah. Tapi Lentera ini satu-satunya yang mengawali ya free biaya. Salah satu yang mengawali mungkin di wilayah Menganti sini. Di wilayah Menganti, iya, pioner lah. Menggebrak lah mungkin. Jadi kita cari poin-poin yang di developer lainnya mungkin belum, kita aplikasikan. Kita RAB-kan dulu, kalau sesuai ya sudah bisa kita ajukan. Oke. Ya awal-awal dulu sih memang agak berat sih jualan. Agak berat ya. Agak berat. Jualan dulu 10, 15 udah paling bagus dulu. Oh gitu ya. 1 bulan. 1 bulan. Kalau sekarang segitu ya kurang banget. kurang banget. Sekarang malah akad ya, akadnya itu 100 loh. Minimal akadnya 100. Closing itu belum tentu akad karena masih banyak di reject. Nah ini aku mau nanya nih, bahas reject ya. Dari 100 misalkan nih, dari 100 data kira-kira yang di reject di Lentera ini berapa kira-kira? Kalau saat ini apa yang dulu? Kita biar agak lengkap yang dulu. Kalau yang dulu 70 ACC, 30 reject. 30 reject. Iya. Tapi rejectnya itu bukan gara-gara kolima, jarang sih kolima dulu. Mungkin ke gaji, RPC kebanyakan. Tapi kalau sekarang ini lebih banyak ke tadi karakter di slicknya itu memang kurang bagus. Jadi yang bikin point of view-nya dari pihak bank itu berkurang. Melihatnya pasti, apalagi sekarang sistemnya baru juga diperbankan ini kan. Kalau udah kolima langsung mereka ngelok, nggak bisa apa-apa. Benar. Jadi ini koreksi kalau salah. Jadi misalkan kolima anggap aja dia punya utang itu anggap aja 500.000, meskipun gajinya gede pun tetap nggak bisa diproses ya. Kalau gaji gede tetap sama sih. Tetap sama ya. Kan tadi ngelok tadi di kolimanya tadi itu. Kalaupun bisa itu mungkin bisa dilunasin, geser dulu di bulan depan sudah lancar, diajarkan PIP itu pun peluangnya masih 50-50. 50-50 tetap nunggu ya, nggak bisa yang langsung saya lunasin sekarang langsung diproses ya, nggak bisa ya, tetap nunggu. Susah. Nunggu memang. Kalau sekarang ini lebih banyak ke karakter sama data diedit. Tapi kalau untuk yang dulu, karena dulu mungkin teknologi nggak sampai kayak sekarang ini ya, sangat amat bermudah dengan teknologi, jadi lebih banyak ke RPC ya. Oke. Nah kalau sekarang anggap aja berapa persen kira-kira dari data yang masuk, yang di ACC berapa persen, yang di reject itu berapa persen? ACC-nya 40 sampai 50. ACC-nya 40, malah lebih kecil lagi. Tadi karena balik lagi ke kolima tadi. Kolima dulu habis buku tadi itu yang bikin kendala di situ. Berarti 50-50 ya? Hampir mungkin di bawah 50 akhirnya sekarang. Gitu. Iya. Jadi kalau berkas masuk 200, pasti kan sampean dulu yang nyaring. Iya. Sebelum masuk ke bank. Itu sampean bacain berkas itu. Udah, jadi kerjaan harian sih, Mas. Kerjaan harian. Kadang kalau ada yang menganalogikan saya tidur tuh bantalannya bukan bantalan pakai bantal, pakai dokumen berkasnya orang-orang. Jadi ya kadang-kadang ke bawah mimpi juga. Bisa gimana ini? Lah itu yang repot. Mimpinya ACC, bangun-bangun loh reject. Tapi ya sekarang juga lebih ke arah kualitas juga sih, Mas. Kualitas dari kreditnya bagaimana, atau kualitas dari orang yang minjam atau mungkin KPR tadi itu. Karena saya juga dikasih tugas juga untuk pertengahan sampai akhir bulan nanti di divisi untuk juga nambah di penagihan atau RBR. Iya, benar. Bantu teman-teman dari pihak bank juga untuk menagih. Iya, benar. Nah, itu kan juga salah satu kewajiban dari developer juga membantu menagihkan juga. Iya, saya pasti akan menagih, kalau nggak ke Mas Luki gini kalau sebagai koordinatornya, atau mungkin juga saya akan langsung ke agennya, atau ke orangnya langsung. Benar. Dan 2016 kalau kita bandingkan sama sekarang itu tuh
jumlah agentnya juga semakin banyak ya. Ya. Semakin banyak, dan masalahnya dengan jumlah agent yang makin banyak tuh kadang-kadang aduh, kita ketemu agent-agent tuh yang ngawur-ngawur berkasnya itu. Asal masuk. Waduh. Ya mungkin karena teriming-iming dengan BLT itu. tadi. Nah, kalau kalian penasaran, jadi agent properti. Gabung nih, gabung. Gabung di saya. Tapi mending kalian beli propertinya aja. Soalnya nggak semuanya bisa berhasil di dunia properti, karena dunia properti itu banyak lika-likunya ya, bener ya. Pasti. Banyak konfliknya juga. Ya. Banyak konfliknya, dan jual rumah tuh bukan jual kacang goreng, bener ya. Karena kadang-kadang orang kan melihat kan, saya nggak mau beli kucing dalam karung. Iya, benar. Nggak ada pembuktiannya. Nah, kalau misalnya ada track record developer yang dijual oleh Mas Luki gini, Nantera ini, kita ada track record juga udah banyak. Benar. Jadi secara security atau secara keamanan bagi diri sendiri mau beli itu dijamin aman. Nggak ada keraguan-keraguan lah. Apalagi bilang kita developer yang mungkin tanda kutip mungkin bodong atau mungkin developer yang bagaimana. Oh, itu enggak. Ya, udah track recordnya sudah kelihatan. Yang penting track recordnya sudah ada, itu pasti aman sih. Ya, benar. Nah, selama sampean ngurus KPR ini pernah ada nggak case yang kayak gini? Secara data itu tuh dia bagus banget, tapi setelah di ACC ternyata dia nggak mampu bayar. Pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Sering. Secara data maksudnya itu tuh memang data real. Gajinya pun bukan ngepres, tapi bahkan lebih-lebih. Ada. Itu kadang-kadang faktornya kenapa? Kalau yang saya temui kadang-kadang. Saya temui itu kalau data kayak gitu biasanya itu mereka ada kendala di internal mereka sendiri. Oh iya, benar. Kalau ada. Mereka fixed income karyawan itu salah satunya mungkin kena pengurangan juga ada, atau mungkin dipindahkan ke wilayah jauh dari rumah tempat tinggalnya, akhirnya mikir mereka. Tahu-tahu gaji di sana dengan di Surabaya atau di wilayah Surabaya Raya, Gresik, Sidoarjo ini beda banget. Dan mereka mikir nih bagaimana ke depannya. Terus ya, yang pertama itu, yang kedua lebih banyak ke kalau ada wirausaha itu mungkin karena faktor dari usahanya yang menurun ya. Mungkin menurun, benar karena usaha kan nggak bisa ditentukan ya. Betul. Usaha kan kita nggak tahu dia kapan naik, kapan turun, kayak gitu. Jadi kemarin kan ada dari pemerintah kan waktu COVID itu kan memberikan stimulus juga. Itu pun juga sangat membantu bagi para developer juga sih. Jadi restrukturisasi ya, benar. Nah, aku mau nanya, misalkan ini ada orang dia itu habis kena restruk pada COVID, dia ceritanya ya mungkin dia kena PHK atau usahanya apa, akhirnya dia restruk. Ya. Kira-kira kan ada rumor yang mengatakan dia ngambil KPR susah atau nggak bisa. Ada yang bilang masih bisa. Menurut Mas Iwan gimana ini kira-kira kalau yang sudah restruk? Kena restruk itu biasanya itu harus lepas dulu restruknya, Mas. Paling enggak restruknya sudah lepas, sudah jalan berapa bulan, minimal mungkin 6 bulan sampai setahun dulu ya. Itu lancar bayar KPR-nya. Kalau dia ada kemampuan bayar lagi untuk beli rumah lagi, itu boleh. Masih boleh ya, masih boleh, masih diperbolehkan ya. Masih boleh. Yang penting restruknya udah lepas nih. Udah lepas ya. Kalau masih ada restruknya. Jadi yang pertama udah restruk nih. Kita kasih lagi yang kedua masa mampu mereka itu. Iya, benar. Logikanya bank masih melihatkan kok ini nggak mampu, pertama udah nggak mampu, yang kedua mau ambil lagi mana bisa. Iya, benar. Meskipun mungkin analoginya mereka ini namanya dipakai mungkin ambil rumah subsidi di mana, tapi restruk. Sama aja kan akhirnya subsidi aja nggak mampu nih, mau dikasih yang rumahnya non sub, bayarnya gimana? Akhirnya kan jadi point of view juga dari pihak bank bahwa lebih baik bapak dan ibu jangan dulu ambil KPR. Iya, benar. Mau ambil KPR-nya mungkin setelah lepas restruknya berjalan mungkin 6 bulan setahun lah paling aman. Oh gitu, paling aman ya, 6 bulan sampai setahun ya baru paling aman. Paling amannya itu. Karena kalau bank itu sekarang ini apa ya, mungkin karena pengalaman yang sudah ada ini, jadi bank sekarang sangat amat ketat juga. Sangat amat ketat yang seperti tadi call 5, bahkan call 4 pun sekarang juga diperketat ya. Call 4, call 3 dan call sekarang 2 aja nunggu lancar dulu baru bisa di. Oh iya, benar. Call 2, call 1 itu pun harus lunas dulu ya. Harus lunas.
harus lunas dulu baru bisa pengajuan KPR, bener ya? Nah, kadang-kadang kalau udah call 1 tapi secara RPC-nya kurang, mungkin ada namanya syarat pelunasan waktu di SP3K-nya atau di OL-nya kalau Bank BRI ya. Mesti ada syarat pelunasannya di mana. Mungkin kadang-kadang kan ambil kredit kendaraan tuh. Iya, benar. Itu kan mengurangi juga dari RPC repayment capacity dari orang itu akan berkurang. Nah, dari RPC nanti itu bisa dia sisi penuh, tapi dengan catatan harus melunasi syarat pelunasan yang A, B, C, D. Kalau banyak, satu aja. Nah, sekarang kan orang kalau apa ya, pay letter juga banyak. Iya, benar. Pay letter semenjak COVID tuh entah kenapa kalau menurutku kok lebih banyak ya timbang 2016-an ya, benar ya? Lebih banyak. Mungkin karena faktor COVID, orang-orang butuh dana, ya akhirnya mau nggak mau ya mereka ya ini bisnis yang lumayan itu bagi pay letter untuk mereka ini. Iya. Di samping karena kemudahan yang diberikan juga ya. Iya, benar. Sama pihak yang memberikan pay letter juga itu ya. Benar, benar. Kita kalau beli COD aja itu masuk pay letter loh. Iya, benar. Masuk pay letter. Kalau kita belum bayar, belum lunas. Belum lunas, benar. Karena kita pernah ada kasus itu, orangnya ada syarat pelunasan, salah satu ya, yang toko oren lah. Toko oren itu terus kemudian dia ada syarat pelunasan. Terus orang yang bilang, saya belum terima barang, ini COD, ini masuk ke BI checking ternyata. Saya baru paham loh. Nah, COD pun juga masuk ke BI checking. COD itu ternyata meskipun kita belum bayar, itu tetap masuk BI checking ya? Iya. Waduh. Jadi kalau udah barang datang di rumah kita bayar pakai uang tunai, nanti Shopee-nya akan pelaporan udah lunas. Oh, oke. Nah, ini aku mau nanya. Misalkan ada case kayak gini, case aku kadang-kadang nemuin user tuh klien tuh yang kayak gini. Misalkan dia dulu pernah ngambil motor, singkat cerita dia nggak sanggup bayar, motornya dibalikin. Motornya dibalikin. Harusnya kan impas ya, impas. Ada beberapa versi itu yang bilang sudah nggak bisa ngambil KPR, harus mau dilunasin, harus dilunasin utang. Betul. Sedangkan kalau dilunasin kan motornya udah dikembalikan. Nah, jadi dilema ini si kliennya, dia mau ngelunasin, habis itu motornya udah dibalikin, dia mau ngambil KPR, nggak bisa. Ini kira-kira ada peluang nggak untuk case-case seperti ini? Peluang kayak gitu kategorinya tipis, Mas Luki. Tipis ya? Tipis ya? Cuman bisa kalau mereka punya kesadaran, mungkin mereka finance-nya mereka yang belum memberikan kredit motor itu meminta surat keterangan dari finance-nya itu dan meminta dari finance yang memberikan kredit motor tadi itu untuk melakukan ke OJK bahwa itu kategorinya bukanlah tunggakan atau kolima lah kategori bahasanya. Tapi jarang sekali ada finance yang berkenan. Iya, benar. Soalnya aku terakhir tuh pernah ada case kayak gitu. Dia itu tuh pinjam sepeda motor. Dia memang nggak sanggup bayar karena COVID dan dia di PHK. Akhirnya ya udah dibalikin. Dia padahal kan secara hitung-hitungan kita biasanya kan ini ya, maksudnya sudah win-win solution ya. Motornya nggak dibawa lari, dikembaliin, tapi kok malah tetap masuk kolima. Itu. Karena pelaporan dari pihak finance-nya itu bahwa itu kan kategorinya kan debt macet. Benar. Pun mau dilasi lagi saat ini tetap akan riwayatnya kan terlalu lama. Iya, benar. Jadi kalau kayak gitu, kalau mau ambil KPR baru, rasanya peluangnya tipis. Peluangnya sangat tipis ya. Karena pernah punya track record yang kurang bagus. Oh iya, benar. Punya track record yang jelek itu, jadi makanya KPR-nya ya dipersusah ya. Kita wajar lah kalau kita sebagai bank kayak gitu ya, benar ya. Betul. Nah, ini aku mau nanya nih. Ini kan menurut sampean, kira-kira kalau dulu 2016 itu kan terobosannya kan dibandingin developer lain itu dengan free biaya. Nah, sekarang itu tuh kenapa sih orang-orang harus beli di Denaila kayak gitu kelebihannya? Kalau beli di Denaila itu yang pastinya pertama developer kami terjamin, yang kedua promo kami melimpah, yang ketiga banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita berikan, yang keempat secara bangunan pasti terjamin bagus. Pasti terjamin bagus. Apalagi saat ini mau kita bangun juga peternakan, baik dari mulai peternakan unggas,
nanti domba atau kambing sama sapi juga ada. Perkebunan untuk sayur mayur juga ada nanti. Juga ada. Ini inovasi soalnya dan mungkin pionir juga di baratnya Surabaya. Soalnya aku kalau sering lihat jarang ada developer yang kayak gini. Ya. Bener ya, jarang ada. Benar. Karena kita mau melengkapi orang-orang yang mau beli di rumah di Lentera ini biar nyaman dan semakin nyaman dengan adanya sebuah terobosan baru lah, kemudahan-kemudahan. Kayak kita sudah sediakan minimarket juga ada. Iya, benar. Kalau untuk ibu-ibu mau misalnya atau mbak-mbak yang mau perawatan nih, ada klinik kecantikan. Benar. Sekolah sudah kita dirikan juga. Benar. Kolam renang sudah pasti ada, klub sudah pasti ada. Nah, yang terbaru ini kita mau open launching itu ada Lentera Farm. Lentera Farm yang tadi dibilangin peternakan dan perkebunan juga ya. Itu pun juga satu buat untuk edukasi juga sih. Oke. Nanti teman-teman atau mungkin pembeli yang punya putra-putri yang masih kategori balita atau SD, bolehlah itu nanti diajak lah kalau udah buka launching ya, diajak lah nanti kalau iya, benar. Nah, ini juga ada yang beli nih. Iya, ini apa Pembunia namanya? Denela Village. Denela Village. Salah satu marketingnya. Marketingnya beli di kami kok. Iya, benar. Juga ini. Benar. Ada banyak teman yang beli di kami, baik dari agent A, B, C juga banyak sih. Sebenarnya aku pengen beli. Mungkin RPC ku yang nggak sampai mungkin. Soalnya ada pinjaman rumah dan pinjaman mobil. Wah, kira-kira gimana ini? Kira-kira kan nama orang tua. Kira-kira ada peluang nggak ya kira-kira nih? Kira-kira tanpa DP lah, tanpa DP. Peluang masih bisa ya. Mungkin tinggal sounding aja ke pimpinan terkait aja. Oh gitu. Iya. Mungkin ya ada call 2 lah, call 2 ada. Call 2 pembelian apa? Pembelian rumah ada. Nggak akan telat hari, bukan telat bulan ya. Iya, telat hari. Kalau telat hari, aman ya kira-kira ya? Masih aman ya mungkin. Atau mau ngelepas yang pertama ya beli yang boleh. Aduh, kalau lepas yang pertama, rumah pertama masalahnya. Iya, rumah pertama belinya malah di kompetitor. Karena dulu kan belum kenal Lentera. Iya, belum kenal Lentera dan kebetulan aku dulu karena ini agensi kantorku tuh megang sana, tapi under. Masih under. Ya gimana ya, maksudnya itu ya, wah etikanya aja kalau kita beli di sana kan lebih inilah. Betul. Itu. Lebih dapat harga miring mungkin. Enggak, harga standar kok. Sama, harga klien. Harga klien, enggak negos 1 juta nggak dapat nih gue. Sudah jadi harga kulakan itu. Iya. Kalau saya mau ambil di Lentera pun bisa. Cuman saya takut kalau saya KPR di Lentera, aturan bank nggak membolehkan. Oh, karena Pegawai developer ambil di developer sendiri. Oh gitu. Iya, kecuali mungkin sekarang aturannya udah dirubah. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang mungkin udah dirubah sih. Oh gitu. Iya. Tapi yang lama nggak boleh ya? Kalau aturan yang lama dulu, pegawai developer ambil developer sendiri itu nggak boleh. Oh nggak boleh. Oh. Takutnya nanti dibuat permainan mungkin dari pihak bilang gitu ya. Oh iya benar. Mungkin benar. Nanti dipikir permainan, benar. Saya sendiri mungkin secara kemampuan bayarnya mungkin masih belum. Oh, di sini. Wah kalau kemampuan bayar sih udah nggak usah ditanyain. Wong gelar mampu. Gelarnya aja manajernya KPR Lentera. Jadi Mas Iwan ini punya tim KPR yang terdiri dari beberapa orang dan ini kepalanya. Bisa sendiri Mas Luki soalnya. Dulu sendiri, waktu masih proyeknya mungkin hanya baru satu yang village ini tapi sudah ribuan kan dulu. Oh, oke. Satu dari mulai kolek data, penagihan data, kolek data, masuk ke bank, ACC, terus kemudian hubungan notaris, realisasi. Juga semua awalnya saya sendiri. Itu sampean sendiri. Tapi sekarang karena ada beberapa proyek yang runningnya berbarengan, jadi kalau sendirian, waduh kelihatannya nggak ngatasi. Saya nggak kuat. Nggak ngatasi. Karena dulu di satu aja udah. Mungkin agak kelimpungan ya dulu ya. Oh gitu. Tapi ya karena ya harus juga tetap belajar juga sih pelan-pelan sih. Oke. Kalau nggak
agak dipaksa dikit dirinya ini kan kadang kita nggak tahu. Kalau kita membentengi diri, wah nggak bisa gitu, udah pasti nggak bisa. Kalau kita bilang, oke kita usahakan dulu, coba dulu, akhirnya pelan-pelan ya bisa. Sekarang ini ada tim ya, tetap kategorinya ya, kalau tim ini saya bagi juga PIC-nya per masing-masing proyek. Ada PIC untuk BTN Syariah sendiri, ada PIC untuk BRI sendiri, ada yang Dana Lapak sendiri di BTN, ada yang Filik, Dana Filik sendiri di BTN juga ada. Ada Royal Emerald sendiri juga ada sekarang. Jadi dibagi per perumahan-perumahan. Tapi tetap muaranya nanti tetap balik saya lagi. Tetap ke sampean nanti juga ya pasti tetap nyaring-nyaring juga gitu ya. Pasti tetap nyaring-nyaring juga. Jadi berkas misalnya dikirim sore ini, nanti malam saya akan pelajari dulu. Ini masuk. Selagi nggak ada kolima ya, atau hasilnya kurang bagus ya. Ini masuk. Oke, aman. Sudah ada pandangan untuk bisa real di minggu depan atau minggu lagi nih. Ini. Selagi nggak ada kendala kolima, susah dihubungi, itu kan ada kendala juga sih. Berkasnya ada yang kurang, diberikan. Berkas kurang itu wajar sih. Iya, benar. Kita banyak dibantu dari pihak bank juga untuk menagih berkasnya. Iya, benar. Nah, ini aku mau nanya nih, ini terakhir nih. Kalau di dunia marketing kan kadang-kadang tuh kesulitannya kan kadang-kadang kita menghandle user itu kita harus meyakinkan supaya bisa closing itu kan juga salah satu yang berat. Habis itu kadang-kadang bisa miskom juga dengan user. Kita kadang-kadang bisa kita temukan kayak salah jelasin. Soalnya kan yang dihafalin kan proyeknya juga banyak. Kayak gitu. Nah, kira-kira ini tantangan terberatnya di bagian KPR itu apa? Tantangan terberatnya di bagian KPR itu lebih banyak kita mengedukasi dan memberikan arahan terkait promo-promo dari developer sih, yang mungkin penyampaiannya tidak maksimal dari pihak agent. Benar. Ada yang mungkin satu proyek A nggak dapat cashback, tapi bilangnya dapat cashback. Iya, benar. Kadang-kadang juga terkait bunga dan juga tenor. Benar. Kadang-kadang juga jadi kendala juga. Iya, benar. Kadang-kadang tenornya mintanya yang cepet, tapi kemudian promo kami juga ada SMK-nya bahan berlakunya juga. Mintanya 10 tahun tapi minta yang bonusnya ini. Iya. Waduh, kalau promo ini hanya untuk berlakunya mulai tenor berapa? Benar. Usianya juga mulai berapa sampai berapa juga. Iya, benar. Kalau tempat lain mungkin promonya mereka akan gede-gedean, tapi juga harganya juga mereka gede-gede juga sih. Iya, benar. Biasanya kalau promonya gede-gedean, harganya pasti gede-gedean. Benar, pasti kayak gitu, pasti. Kalau untuk yang lainnya mungkin lebih ke maintain dari agent juga. Kita juga kadang ada agent yang minta tolong ke kami juga, karena mungkin dari pihak pembelinya agak susah dihubungi juga, ada ya kita bantu. Terus kemudian lebih kalau mulai tanggal 15 ke atas, ya kita mulai ancang-ancang bagi fokus ini untuk ke arah penagihan sih. Penagihan. Target tetap harus jalan, kualitasnya tetap harus jaga juga. Kategori kan dia harus sama-sama aman lah. Iya, benar. Kualitasnya juga tetap harus aman. Benar. Jadi kita emang kalau secara kualitas nggak bisa sempurna juga. Tetap ada 1-2 pasti. Benar, 1-2 pasti ada yang inilah, benar. Kita kategorinya masih yang minim. Masih minim lah. Dibandingkan mungkin yang lain masih minim juga. Nah, oke, jadi untuk podcast episode kali ini cukup sampai di sini saja. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa dicat di bawah kolom komentar, nanti bisa saya jawab. Dan yang paling penting, kalau beli rumah ya di Lentera Group, bener ya? Lentera Group aja. Lentera Group. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Salaman.